Tidak tenang. Bab 491. Sore ini Arila menelpon Carson. Setelah dia bilang sedang sibuk, dia tidak lagi menelponnya. Arila tidak menelpon bukan berarti tidak perhatian pada Carson, melainkan tidak ingin mengganggunya bekerja. Tapi setiap kali Carson tidak di rumah, Arila tetap menunggunya pulang. Setiap kali selalu begini, tidak pernah tidak seperti ini. Oleh karena itu, tidak peduli Carson sibuk sampai semalam apapun, dia hanya bisa sesegera mungkin pulang ke rumah. Bagaimana mungkin dia tega membiarkan Arila menunggunya semalaman? Melihat cahaya yang menyala di ruangan itu, Carson hanya merasa bahwa kelelahan hari yang sibuk telah hilang tanpa jejak. Bibirnya tanpa sadar terangkat sedikit, dan langkah di kakinya tanpa sadar dipercepat. Dan dia tidak sabar menunggu beberapa langkah lagi untuk muncul di depan Arila. Ketika Carson berjalan ke pintu gerbang utama, Arila juga sedang berjalan ke arahnya. Dia mengenakan piyama bergambar kartun yang berwarna pink, satu set dengan piyama Arila kecil. Lampu yang menyinari wajahnya di malam hari membuat wajahnya tampak merah merona, sangat menggoda. "Kenapa masih belum tidur?" Carson bertanya, dengan senyuman di wajahnya. Tidak menjawabnya, Arila berinisiatif mengaitkan lengannya dan berkata, "Sibuk sampai semalam ini, lain kali jika dapat beristirahat di luar, beristirahatlah saja di luar." Carson mengelus kepalanya dan tersenyum lembut. "Jika aku istirahat di luar, bukankah kamu jadi menungguku semalaman?" Arila meliriknya dengan tidak puas. "Aku bukan orang bodoh. Kamu menelpon dan beritahu aku bahwa kamu tidak bisa pulang. Aku tidak akan menunggu kamu lagi. Bagaimana mungkin aku menunggumu semalaman?" Carson tiba-tiba berhenti dan memegangi wajahnya dan berkata dengan sangat serius, "Tapi tanpamu aku tidak bisa tidur." Tidak tahu sejak kapan menjadi sebuah kebiasaan. Tidak ada Arila yang berbaring di sampingnya ketika bangun tidur, tidak dapat melihatnya. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Wajah Arila tanpa sadar memerah saat Carson memandangnya dengan penuh kasih. Dia menunduk dan bertanya, "Apakah sudah makan malam?" "Belum. Baru duduk di atas meja sudah bermasalah. Makan pun belum." Carson membawa orang-orangnya pergi. "Apa yang ingin kamu makan? Aku akan memasaknya," tanya Arila. "Mie saja." Carson ingat bahwa Arila pernah memasakkannya sekali ketika dia baru menikah dan rasanya enak. "Baiklah, kamu pergi ke atas untuk mandi. Setelah selesai mandi, kamu sudah bisa makan. Aku akan menemanimu." Carson tidak lapar jika dia hanya tidak makan sekali. Dia hanya merindukan saat mencuci sayur dan memasak bersama Arila. "Oke, kalau begitu kamu bertanggung jawab untuk mencuci sayurannya ya." "Baiklah," kata Carson. Oleh karena itu mereka suami istri berdua. Satu orang bertanggung jawab untuk mencuci sayuran, dan satu orang bertanggung jawab untuk merebus air dan menyiapkan bumbu. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuat semangkuk mie yang harum. Arila memandang Carson dan berkata, "Aku sudah lama tidak membuat mie. Aku tidak tahu bagaimana rasanya." Carson berkata, "Istriku kan sangat pandai memasak. Pasti enak." Arila tersenyum. "Kalau begitu, kamu makan lebih banyak." Carson makan mie. Arila duduk diam di depannya sambil menatapnya. Tidak peduli sudah berapa lama berlalu, walaupun sudah menjadi ayah dari seorang anak berumur 4 tahun,
tetapi gaya hidupnya masih tetap tidak berubah. Setiap pagi bangun tidur, saat membuka mata, Arila melihatnya duduk di samping jendela membaca koran. Seperti hari kedua pernikahan baru mereka beberapa tahun yang lalu. Menatapnya, Arila mengenang masa lalu yang telah lama berlalu. Di saat semakin mendalam, dia pun mendengar suara Carson. "Arila, hari ini kamu ke tempat Ferdian. Dia mencarimu, ada keperluan apa?" Arila dengan bengong menggelengkan kepalanya. "Tidak ada apa-apa. Jika butuh bantuan, kasih tahu aku." Carson hanya khawatir Arila ada masalah, tapi tidak enak hati mengatakan padanya. Arila mengedipkan matanya dan tersenyum. Dia pun berkata, "Tidak mengatakan apapun, hanya memasak semeja makanan buat aku." Carson kembali bertanya, "Ferdian memasak? Kamu juga merasa tidak masuk akal, bukan? Aku juga merasa begitu. Orang yang biasanya begitu malas tiba-tiba menjadi rajin. Jika tidak melihatnya sehat-sehat saja, aku mengira dia jatuh sakit," kata Arila. Carson sedang meminta orang untuk melacak orang misterius itu. Begitu mendengar tingkah laku Ferdian yang aneh, hal pertama yang diingat adalah orang misterius tersebut. Biasanya, orang yang membenci bau asap tiba-tiba mau memasak. Ini membuat Carson berpikir banyak. "Carson, apa yang kamu pikirkan?" Arila mengangkat tangannya dan melambai-lambai di depan mata Carson. "Apakah dia mengatakan sesuatu padamu?" Carson meraih tangannya dan bertanya lagi. "Kami tidak berbicara tentang apapun, hanya berbicara tentang pekerjaan sehari-hari. Minta dia sering datang ke rumah. Rila suka pamannya." Carson tidak menanyakan Arila lagi. Bertanya terlalu banyak, mudah membuat Arila curiga. Carson memiliki keraguan di hatinya. Maka dari itu, dia meminta orang lain untuk memeriksanya. Arila dan Carson kembali ke kamar. Dan Rila kecil yang sudah tidur malah duduk. Dua bola matanya yang besar dipenuhi dengan rasa ketakutan. "Rila?" Arila bergegas menghampiri Rila kecil, memeluknya yang tidak memiliki rasa aman. Dengan lembut dia menepuk punggungnya. "Rila, jangan takut. Ayah dan ibu ada di sini." "Ibu?" Rila bereaksi untuk waktu yang lama, mendekap dalam pelukan ibunya, dan dua tangan kecilnya memegang erat pakaian ibunya. "Rila, ayah juga ada di sini." Carson memeluk mereka, ibu dan anak bersamaan, dan satu tangannya mengelus kepala Rila kecil. Rila kecil mengangkat wajahnya, mengedipkan matanya yang sembab. Dengan lembut dia berkata, "Ayah, jangan tinggalkan Rila." Mungkin Abang Hansel yang tiba-tiba pergi dan Rila kecil merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Di saat dia tidak melihat siapapun, dia akan merasa sepertinya dia akan ditinggalkan kapan saja. "Rila, kamu adalah kesayangan ibu dan ayah. Bagaimana mungkin ibu dan ayah tidak menginginkanmu?" Carson mengangkat Rila kecil dan mencium wajah kecilnya. "Ayah pergi bekerja dan pasti akan kembali setelah bekerja, lalu menemani Rila kecil kita." Rila kecil membuka besar matanya dan melihat tidak percaya apa yang dikatakan ayahnya. Karena Abang Hanselnya pernah mengatakan ini padanya, tetapi Abang Hanselnya juga akhirnya pergi. Dia sangat takut ayah dan ibunya akan seperti Abang Hansel. Ketika dia membuka matanya, dia tidak akan pernah melihat mereka lagi.
Rila, percayalah sama ayah. Carson memeluk erat anak perempuannya dengan pelan menepuk pundaknya, dengan tujuan memberinya dukungan agar dia merasa aman. Rila kecil memanyunkan mulutnya. Dia pun berkata, "Ayah tidak boleh membohongi Rila." Carson menganggukkan kepala. "Ayah tidak mungkin membohongi Rila," kata Carson. Menghabiskan waktu yang banyak untuk membujuk Rila kecil tidur, Rila menatap Carson dengan kasihan. "Maaf ya," Carson berkata. "Bodoh, mengapa tiba-tiba bilang maaf? Kamu sudah bekerja sampai semalam ini, sudah capek. Pulang ke rumah masih harus membujuk anak." Rila merasa hidungnya sudah sembab, menyalahkan dirinya sendiri. Lalu dia pun berkata lagi, "Aku yang di rumah pun tidak bisa menjaga anak dengan baik.